Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Qul, katakanlah oleh Muhammad. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa Allah barik alih ini wasahbih. Sesungguhnya aku itu khafu, mengkhawatirkan aku, in asaitu, apabila aku bermaksiat, Rabbi, pada Tuhanku, bi ibadati ghairihi, dengan beribadah pada selainnya Rabb. In asaitu akhafu adzaba yaumin, pada siksanya hari, adzim, yang sangat agung, wa huwa, adapun yaumun adzim itu yaumul kiamati, hari kiamat. Sungguhnya aku khawatir apabila aku bermaksiat kepada Allah, yaitu dengan menyembah pada selain Allah, aku khawatir akan siksa hari kiamat. Man, adapun siapa orang itu yusrof, dipalingkan siapa man, bil bina'i, dengan dimabdikan del maf'uli pada mabdi maf'ul, ay yusrofu, yusrofu dumma awaluhu wa futiha ma di dalam fi'il mudhari. Ail azabu, maksudnya siksa. Walil fa'ili, dan juga dimabdikan pada mabdi fa'il. Ay Allahu, maksudnya Allah. Wal aidu, adapun aidnya yang kembali itu makhlukun, dibuang. Mana adapun siapa orang yusrof, dibalikkan siapa man, anhu, dari man, ya, yauma idzin, pada hari kiamat, faqad rahimahu, ya, ai anil ma'asi, anil adab, ya, faqad rahimahu, maka sungguh Allah akan memberikan rahmat pada man. Ta'ala, ai arada, maksudnya menghendaki Allah lahu pada man al khairah, pada kebaikan. Barang siapa yang dipalingkan dari siksa hari kiamat, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah adalah menjauhi dari perbuatan maksiat, yang terkhusus adalah menyembah pada selain Allah. Itu kuncinya. Ya. Ya Allah ya karim, wa dzalika, adapun sabun, ya, dipalingkannya kita dari siksa hari kiamat, itu al-fawzu, satu kebahagiaan atau balasan. Itu al-fawzu, balasan, al-mubinu, yang nyata. Aina jatuh, maksudnya keselamatan, al-dhahiratu, yang dhahir. Dipalingkannya kita dari siksa api neraka, siksa hari kiamat, itu merupakan satu keselamatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang tersebut. Wa iyam saska, dan apabila mengenai, ya Allah ya kali, pada man, engkau ya kak ya tuh ya. Wa iyam saska, dan apabila mengenai padamu, ya, menimpakan padamu siapa Allah bidurin, dengan bala, balain, maksudnya bala, kamaridin, seperti sakit, wa fakrin, dan kesusahan, fala kashifa, maka tidak ada yang akan bisa membuka, rafiin, maksudnya yang menghilangkan, lahu, pada dur bala tersebut, illa huwa, kecuali Allah. Apabila mengenai pada kalian, bahwa mengenakannya Allah pada kalian, menimpakannya Allah pada kalian pada satu bala, kamarin, seperti penyakit yang sekarang sedang
banyak menimpa dunia, terkhusus negara kita, yaitu bala daripada virus corona atau COVID-19 dan juga fakir, kesusahan, ya, dengan adanya merebaknya virus daripada COVID-19 ini berdampak pada perekonomian, ya, perekonomian semakin menurun, anjlok dan sebagainya, banyak PHK di mana-mana, orang berdagang juga kurang ramai karena banyak orang menahan duitnya, ya, punya rasa khawatir sehingga duitnya ditahan-tahan, ya, disimpanin aja itu duit, jadi perputaran ekonomi kan nggak bergerak. Kalau orang duitnya ditahan aja, itu perputaran ekonomi nggak akan berputar, ya, duitnya diumpetin aja, ya, berdagang nggak laku dan lain sebagainya, ya, perekonomian stuck di tempat, ya, yang susah makin susah, yang punya duit jadi tahan-tahan. Nah, ya, maka tidak ada yang bisa membuka itu semua, menghilangkan itu semua pada balak-balak tersebut illa huwa, kecuali Allah. Berarti kuncinya tubuh ilallah, kembali kepada Allah dengan banyak-banyak kita bertobat dan istighfar kepada Allah agar Allah membuka dan menghilangkan ini semua. Tidak ada kuncinya di Al-Quran itu jawabannya. Ya, tinggal orang-orang yang liulil albab, orang-orang yang punya akal yang sempurna, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun usaha kita, ya, dengan adanya vaksin dan lain sebagainya, tetap semuanya kita kembalikan kepada Allah, ya, illa huwa, kecuali Allah. Wa iyamsaska dan apabila mengenai padamu bi khairin, dengan kebaikan, contohnya kasih hati seperti sehat jasmani, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, waginan dan juga kemampuan, kekayaan dalam finansial, perekonomian kita kuat, bantu yang lemah. Bahwa maka adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, dan yang kuasa. Coba perhatikan di sini. Ketika Allah mengenai pada hambanya satu bala, contoh sakit, kesusahan dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menghilangkan itu semua kecuali Allah. Allah langsung menjawab, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Ketika seseorang ditimpakan, diberikan kepadanya kebaikan, contohnya sehat jasmani, rohani, kekayaan, jabatan dan sebagainya, ingat Allah tidak langsung mengatakan aku bisa menghilangkan sekejap apa yang kalian ini, tapi wa huwa ala kulli syai', Allah atas segala sesuatu mampu. Hati-hati Anda dengan harta yang Anda miliki, hati-hati Anda dengan kesehatan yang Anda kalah rasakan, ya, suatu-waktu Allah akan ambil. Wa huwa ala kulli syai', Allah memberikan peringatan seakan-akan kepada kita bahwa ala kulli syai', berarti sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu. Yang tadinya kaya jadi susah, mampu. Yang tadinya sehat atau sakit, mampu. Hati-hati. Maka ketika kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri. Dengan bagaimana? Dengan kita mengarahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Itu makna syukur, ya. Bahwa maka adapun Allah la kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, dan yang kuasa. Wa minhu, dan itu dari syai' diantaranya, ya, masuka, adapun mengenai padamu, ya, menimpakan kepadamu, memberikan kepadamu bihi, dengan khair, diantara sesuatu yang Allah kehendaki, Allah timpakan, Allah berikan kepadamu, yaitu kebaikan, wala yaqdirun, dan tidak akan mampu ala rabbihi, atas membolak-balikan khair maka darimu, siapa khairuhu selain Allah, larangan mampu menolak radduhu, ala raddu, atas menolak, ya, ala radduhu, atas menolak khair kebaikan, angka darimu, siapa khairuhu selain Allah. Ada yang mampu, ya, menolak kebaikan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Walaupun seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi bersekutu ingin menyusahkan kita,
ingin menyakiti kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan mampu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi wal jaddu. Doa yang kita panjatkan ketika kita selesai. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah udah ngasih, dia bisa mencegah. Kalau Allah sudah mencegah, dia bisa ngasih. Ya. Wa huwa adapun Allah itu al-qahir, zat yang qahir, yang memaksa. Ya, sekehendak Allah mau berbuat apa kek terserah. Allah Subhanahu al-Qahir, ya. Al-Qadiru maksudnya zat yang mampu. Alladzi la yu'jizu, yang tidak ada yang melemahkan pada Allah apa syai'un sesuatu, mustaqlian hale zat yang istilah mengungguli, yang maha tinggi. Dia zat yang maha tinggi, dia zat yang al-qadir, al-qadir, mampu atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu untuk melemahkannya kalau sudah kehendak Allah. Fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya Allah. Wa huwa adapun Allah al-hakimu, zat yang ahli hikmah fi khalqi, dalam makhluk-makhluknya Allah, maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana atas makhluk-makhluknya semua. Apa yang menimpa pada makhluk-makhluk Allah itu berdasarkan keadilan Allah. Pahami. Apa yang menimpa pada makhluk-makhluk Allah, ya, itu semua berdasarkan keadilan Allah, sifat adilnya Allah. Adil itu sendiri kalau kita artikan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti tidak mungkin Allah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ente dikasih miskin, ya ente cocoknya miskin. Karena Allah adil, Allah maha adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ente cocoknya jadi orang miskin, kalau jadi orang kaya ente nggak cocok. Ya mungkin akan berkhianat kepada Allah dan sebagainya. Maka apa yang menimpa kita, apa yang dialami dengan kita itu keadilan Allah. Terima al-qadha bil ar-ridha bil qadha, ridho dengan keputusan Allah. Itu sangat sulit. Ya, kadang kita ya Allah, udah sholat, malam tahajud, bilang tinggi, ya, sampai berusaha netesin air mata, tapi itu masih begini aja. Itu yang terbaik buat Anda karena Allah dan yang maha adil dan Allah maha mengetahui. Ya, pahami kehendak Allah, bukan kita berusaha memahami keinginan kita, tapi mencocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jangan Allah supaya cocok dengan keinginan kita, salah dibalik. Dan itu sulit, ya, karena kaitannya dengan dorongan hawa nafsu yang selalu bertolak belakang dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini karena Allah itu berlaku adil, tidak mungkin Allah bisa berlaku adil. Maka ketika Allah menempatkan sesuatu pasti pada tempatnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda miliki, apa yang Anda alami itu sudah berdasarkan keadilan Allah. Dan kalau Anda mengatakan Allah tidak adil, lalu siapa lagi yang maha adil kalau bukan Allah? Ya, Nabi Muhammad aja digituin orang, siapa? Orang kafir, ya orang-orang ya munafik, ya Muhammad kok nggak adil. Lah kalau aku nggak adil, siapa lagi paling adil? Ya. Nah kita malah Allah digituin, Allah nggak adil sama saya, dikatakan munafik di atas munafik gitu, ya. Ini Al-Khabiru, yang maha mengetahui di bawah tinihim, dengan batin-batinnya khalqi. Ya, Allah maha mengetahui atas batin-batin kita, kalawahirihim, seperti dohir-dohirnya khalqi. Gak ada bedanya, dohirnya kita, batinnya kita, Allah sama saja maha mengetahui. Ya, gak ada yang tersembunyi, ya, di pandangan Allah Subhanahu. Wa nazala, dan turun lama qalu, ketika berkata siapa kufar,
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih kali. Iktina, orang kafir berkata, datangkanlah kepada kami ya Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Iman dengan orang yashhadu yang bersaksi siapa man laka padamu bin nubuwati dengan kenabian. Coba mana buktinya orang yang bersaksi bahwa kau itu nabi? Faina ahal kitab, maka sesungguhnya karena sesungguhnya ahlul kaum ahlul kitab itu angkaruka ingkar siapa ahlul kitab padamu, karena mereka orang-orang ahlul kitab asal Yahudi ingkar bapak padamu yang Muhammad. Coba mana buktinya? Ya, siapa yang bersaksi? Qul, katakanlah oleh yang Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam. Ayyu syai'in akbaru syahadatan qul Allahu syahidun binabiyyi wa bainakum. Ya qul, katakan oleh Muhammad lahu pada kufar ayyu syai'in, adapun sesuatu apa sesuatu itu akbaru yang lebih besar. Ya, sesuatu apa yang paling besar? Apanya syahadatan kesaksiannya. Tabis, sesuatu apa yang paling besar kesaksiannya? Tamyizun, adapun syahadah itu menjadi tamyiz muhawwalun yang ditakwil ada mubtada dari mubtada. Qul, katakanlah oleh Muhammad Allahu, adapun yang menjadi saksi itu adalah Allah. Sesuatu apa yang paling besar yang disaksi? Katakanlah Muhammad bahwa Allah lah yang menjadi saksimu bahwa engkau adalah seorang rasul paling tinggi. Illam yakulu, apabila tidak berkata tidak mau berkata siapa kufar pada Allah. Illam yakuluhu, apabila tidak mau berkata siapa kufar pada Allah yang bersaksi. La jawaba, maka tidak ada jawab. Wairahu, yang selainnya Allah. Kalau dia nggak mau mengatakan Allah yang bersaksi, nggak ada jawaban lagi selain Allah. Karena Allah lah yang langsung mengutus dari Muhammad SAW. Kalau mereka nggak mau mengakui Allah yang bersaksi, nggak ada jawaban lagi. Nggak ada jawaban. Karena Allah ya yang menjadi saksi atas risalah dari Muhammad SAW. Wa huwa, adapun Allah itu syahidun, zat yang menyaksikan ya ini di antaraku wa bainakum, benar? Betul. Dan antara kalian semua la sidqi, atas benarnya aku, jujurnya aku. Kata Muhammad ya, yang dihikayatkan oleh Nabi Muhammad atas firman Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadi saksi atasku dan atas kalian semua atas benarnya ucapanku. Wa uhiya, dan diwahyukan ilayya kepadaku bahadal Quran ini. Wa uhiya, dan diwahyukan ilayya kepadaku bahadal Quran ini liunzirakum, agar menakut-nakuti aku padamu, menasehati aku padamu ya. Hukum maksudnya menakut-nakuti pada kalian semua ya ahla Makkah ya. Indar ya, indar itu menakut-nakuti bahasa halusnya memperingatkan pada kalian semua, maksudnya yang memperingatkan kepada kalian semua ya ahla Makkah wa ya ahla Makkah bihi, dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim Al-Quran, hadal Quran. Waman, dan pada orang balago yang datang Al-Quran pada man. Adpun, adapun man itu menjadi atap ala domiri undirokum, atas domir lapat undirokum. Balagohu, maksudnya mendatangkan sebaman, menandakan pada man ya, sampai pada mana apa Al-Quran, maksudnya sampai pada mana apa Al-Quran minal insi, dari golongan manusia wal jinni dan jin. Innakum, apakah kalian semua tashhaduna, sungguh akan bersaksi kalian semua annama Allahi, sesungguhnya besar itu bersama Allah,
Annama Allah sungguhnya itu bersama Allah alihatun adapun sesembahan ukhra yang lainnya. Istifham ingkarin adapun innakum itu istifham ingkari. Qul katakanlah oleh Muhammad lahum para kufar asyhadu tidaklah aku bersaksi bidzalika dengan annama Allah alihatan ukhra. Saya tidak bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah. Qul katakanlah oleh Muhammad innama huwa sesungguhnya Allah itu ilahun sesembahan wahidun yang tunggal. Wa innani qul innama huwa sesungguhnya Allah itu ilahun sesembahan wahidun yang tunggal. Wa innani dan sesungguhnya aku itu bariun orang yang terbebas mimma dari perkara tusyrikuna yang menyekutukan kalian semua pada ma'ahu bersama Allah minal asnami dari beberapa berhala. Sungguhnya aku terbebas dari mereka yang menyekutukan Allah pada sesembahan lain. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Alladzina adapun orang-orang atainahum yang memberikan aku pada alladzina yang aku berikan pada alladzina alkitab pada kitab itu ya'rifunahu mengetahui siapa alladzina pada ya Allah ya Karim kitab Muhammad dan maksudnya pada Nabi Muhammad binati sebab mensifatinya nanti kitab binati sebab mensifatinya ya alladzina fi kitabihim dalam kitabnya alladzina binati dengan mensifati Nabi Muhammad ya binati dengan mensifati Nabi Muhammad fi kitabihim dalam kitabnya alladzina kama yahribuna seperti halnya kenalnya ya alladzina adapun orang-orang atainahum yang aku berikan pada alladzina alkitab pada alkitab orang-orang terdahulu yang Allah berikan alkitab itu yaribunahu mereka kenal ya ribatnya kenal mengetahui kenal siapa alladzina pada Nabi Muhammad Muhammadan maksudnya pada Nabi Muhammad mereka kenal tahu betul Nabi Muhammad SAW binati dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad di kitab-kitab kitab-kitab mereka itu sebenarnya kenal dengan Nabi Muhammad sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW karena itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka dan mereka mengetahui ciri-cirinya ya sifat-sifatnya itu sudah mengenal terlebih dahulu. Bahkan dikatakan kama ya'rifuna seperti halnya kenalnya alladzina mengetahuinya alladzina abna'ahum pada anak-anaknya alladzina bahkan mereka seperti mengenal pada anak-anak mereka ya orang tua bagaimana sih mengenal kepada anak itu sampai sifatnya kebiasaannya dan sebagainya itu orang tua tahu. Nah, mereka orang-orang terdahulu dari Yahudi dan Nasrani tahu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ya alladzina khasiru adapun orang-orang sungguh adapun orang-orang yang rugi. Anfusahum pada diri-dirinya alladzina minhum dari kufar itu bahwa maka adapun alladzina itulah yu'minuna tidak beriman siapa alladzina bihi dengan Nabi Muhammad. Sungguh mereka orang-orang yang merugi atas dirinya mereka sendiri yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad padahal mereka mengenal Nabi Muhammad seperti pada anak-anak mereka. Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Waman adapun siapa orang yang la ahada. Maksudnya tidak ada seseorang pun itu adzlamu lebih zalim.
Waman adapun orang la ahada maksudnya tidak ada seseorang itu adzlamu lebih zalim mimman dari orang iftara yang berbuat-buat siapa man Allahi atas Allah kadziban pada kebohongan. Tidak ada orang yang paling zalim yang berbuat-buat atas nama Allah atas kebohongan. Binisbati syariki dengan menisbatkan sekutu bagi ilahi bagi Allah. Binisbati syariki dengan menisbatkan sekutu ilahi bagi Allah. Au kadzdzaba atau yang membohongi siapa man bi ayatihi dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'an maksudnya Al-Qur'an. Tidak ada orang yang paling zalim yang pertama adalah orang-orang yang berbohong atas nama Allah yaitu menyekutukan Allah. Dan yang kedua mereka-mereka yang ingkar atas kitab Allah yaitu itulah kezaliman yang paling dahsyat. Annahu inna usmiya sya'an ay sya'ni maksudnya dalam bersya'an. La itulah iflihu tidaklah beruntung siapa al-zalimuna orang-orang yang zalim bidzalika sebab iftara 'ala Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayati mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Wadkur dan katakan oleh Muhammad yauma nahsyuruhum pada hari mengumpulkannya aku pada nas. Yauma nahsyuruhum pada hari mengumpulkannya aku pada nas jami'an keseluruhan nas. Summa naqulu kemudian aku berkata lil ladina pada orang-orang asyraku yang menyekutukan siapa alladzina. Taubihan tujuannya karena taubih ya, menghinakan. Aina syuraka-ukum alladzina kuntum taz'umun. Katakan Muhammad nanti pada hari Allah mengumpulkan seluruh manusia yaitu pada hari kiamat. Ya. Aku berkata kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah tujuannya taubih. Aina di mana? Itu di mana syurakaukum pada sekutu kalian semua. Alladzi kuntum yang adanya kalian semua itu tasumuna. Alladzina kuntum yang mana kalian semua itu tazumuna menyangka siapa kalian semua annahum sesungguhnya ya syuraka itu syuraka Allah sekutu Allah. Mana sekutu ente? Mana sembahan ente yang kalian dulu anggap ya Tuhan kalian. Malam takun maka kemudian tidak ada bitai dengan tawal ya'i dan ya malam yakun ya malam yakun kemudian tidaklah ada itu fitnahnya alladzina kuntum bin nasbi dengan dibaca nasab wa rafi dan dibaca rafa ay ma'dziratuhum maksudnya alasannya alladzina kuntum itu illa anqalu itu illa anqalu kecuali berkatanya alladzina kuntum itu illa anqalu kecuali berkatanya alladzina ay qauluhum maksudnya berkatanya alladzina wallahi rabbana ma kunna musyriki wallahi demi Allah rabbana yang menjadi Tuhan kami bil jarri dengan dibaca jar naktun yaitu menjadi naat wan nasbi dan dibaca nasab nidaun yaitu menjadi nida ma kunna ya tidak ada ya kami tidaklah kami ma kunna tidaklah kami itu musyrikina orang-orang yang menyekutukan tidaklah kami termasuk orang-orang yang menyekutukan. Qala ta'ala summa qala wallahu a'lam bissawab.